Mari di Pojok Tikungan, tonton ya Pojok Tikungan. Biar semua ceria, subscribe sekarang juga. Malam itu, panggung dangdut di desa Karangjati dipenuhi ratusan pasang mata yang menanti biduan utama. Para penonton berteriak-teriak, menunggu suara emas yang konon bisa menghipnotis siapa saja yang mendengarnya. Suara gamelan dan kendang mulai mengalun, mengiringi kemunculan seorang wanita berbaju merah dengan riasan wajah yang menggoda. Dialah Laras, biduan dangdut paling terkenal di daerah itu. Namun, tak ada yang tahu bahwa suara indahnya bukan sekadar anugerah, melainkan hasil perjanjian kelam dengan makhluk gaib. Laras bukanlah siapa-siapa sebelum ia terkenal. Dahulu, ia hanya seorang penyanyi jalanan di pinggiran kota. Setiap hari, ia membawa gitar tua peninggalan ayahnya, berdiri di sudut lampu merah atau berjalan menyusuri ganggang kecil, menyanyikan lagu-lagu dangdut dengan harapan mendapat recehan dari para pejalan kaki. Hidupnya keras, ia harus menghadapi hinaan dari orang-orang yang menganggapnya pengemis, serta gangguan preman yang sering memalak hasil jerih payahnya. Saat hujan turun, Laras tetap bertahan, menggigil dalam dingin, bernyanyi di bawah atap toko-toko yang sudah tutup. Ia percaya suatu hari suaranya akan membawanya keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan ini. Namun, harapan itu mulai pudar saat malam-malam panjang dilewati dengan perut kosong dan tidur beralas kardus di emperan toko. Suatu malam, setelah diusir oleh pemilik warung karena dianggap mengganggu pelanggan, Laras duduk di tepi sungai, menatap langit yang gelap. Ia menangis, merasa tak ada jalan keluar dari kehidupannya yang sulit. Di saat itulah, wanita tua misterius muncul dari balik pepohonan dan mendekatinya. Lalu ia berkata, "Kau ingin mengubah hidupmu?" kata wanita itu dengan suara serak. Laras mengangguk ragu. Wanita itu mengulurkan sebuah cincin dengan batu merah yang berkilauan, sambil berkata, "Pakai ini saat kau bernyanyi, maka semua orang akan terikat pada suaramu," ucapnya. Awalnya Laras ragu, tetapi kondisi ekonomi yang menghimpitnya telah mengalahkan segala keraguan. Suaranya memang merdu, tetapi tak cukup membuatnya dikenal. Namun, sejak ia menerima cincin itu, hidupnya berubah drastis. Yang semula hanya pengamen jalanan, beralih menjadi biduan panggung. Setiap kali ia bernyanyi, suara Laras menggema seperti bisikan magis yang memikat hati siapa saja yang mendengar. Pria-pria jatuh cinta kepadanya, para pemilik hajatan berlomba-lomba memanggilnya, dan uang mengalir deras ke sakunya. Seiring dengan ketenaran yang diraihnya, gaya hidup Laras mulai berubah. Pergaulannya pun sudah bukan yang dulu lagi. Ia mulai datang ke klub malam dan sering menggelar pesta bersama teman-teman barunya. Bahkan, nama Laras selalu menjadi jaminan akan menjadi malam yang meriah. Kini, Laras gemar mabuk dan berfoya-foya. Hasil nyanyiannya yang melimpah, ia habiskan untuk membeli minuman mahal, pakaian mewah, dan pesta tanpa henti. Setiap malam, setelah pentas, ia akan berpesta sampai pagi, ditemani para lelaki yang terpesona oleh pesonanya. Semakin lama, kebiasaannya ini membuatnya sombong, karena merasa sebagai ratu biduan dangdut yang paling disukai dan dicintai penggemarnya. Namun, setiap keberuntungan selalu ada harga yang harus dibayar. Keanehan mulai terjadi dalam kehidupan Laras. Setiap kali Laras tampil, ada sosok wanita tua berjubah putih yang selalu duduk di pojokan, menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak pernah bersorak, tidak pernah bertepuk tangan, hanya menatap dengan mata kosong yang dalam. Setiap Laras turun panggung, sosok itu lenyap begitu saja. Suatu malam, setelah pesta gila-gilaan,
Laras pulang ke apartemennya dalam keadaan mabuk. Begitu memasuki kamar, ia mendengar suara gamelan halus menggema di dalam. Laras mengernyit, mencari sumber suara itu. Namun, tiba-tiba tubuhnya terasa berat, dan matanya menangkap bayangan putih berdiri di sudut kamar. Seketika, jantungnya berdegup kencang. Sosok berjubah putih yang selalu melihatnya di klub kini berdiri di sana. Wajahnya samar, seperti tertutup kabut. Bayangan itu melangkah mendekat, dan Laras merasakan sesuatu merayap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, kepalanya terasa berdenyut keras, dan dari dalam mulutnya keluar tawa yang bukan miliknya. Matanya melebar, napasnya tersengal, lalu dunia sekelilingnya berubah menjadi kegelapan. Esok paginya, Wati menemukan Laras terduduk di lantai dengan mata kosong, senyum menyeringai di bibirnya. Sejak malam itu, Laras tetap bernyanyi, tetap menggoyangkan pinggulnya di panggung. Tapi ada yang berbeda. Tatapan matanya tak lagi hidup, dan setiap kali ia tersenyum, orang-orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sejak itu, kejadian aneh yang dialami Laras terus terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara berbisik di telinganya, menyuruhnya untuk terus bernyanyi, bahkan saat ia kelelahan. Bayangan putih sering terlihat mengintainya di cermin. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, memperlihatkan wajah-wajah lelaki yang pernah terpesona oleh suaranya, kini berubah menjadi sosok menyeramkan dengan mata kosong dan wajah yang tak jelas. Yang lebih mengerikan, beberapa pria yang pernah tergila-gila pada Laras ditemukan mati dalam keadaan mengenaskan. Ada yang bunuh diri, ada yang tiba-tiba hilang ingatan, bahkan ada yang tubuhnya membusuk tanpa sebab yang jelas. Laras berusaha mencari tahu asal-usul cincin itu, tetapi wanita tua yang memberikannya telah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, kekuatan suaranya semakin sulit dikendalikan. Pernah suatu kali, seorang pria yang menyatakan cinta padanya menatapnya dengan mata kosong dan berjalan ke tengah jalan, membiarkan dirinya ditabrak truk tanpa perlawanan. Kini, Laras tak lagi bisa melepaskan cincin itu dari jarinya. Setiap kali ia mencoba, rasa sakit luar biasa merayap dari tangannya hingga ke dadanya. Seakan makhluk yang bersemayam di dalamnya tak ingin kehilangan wadahnya. Di tengah upayanya itu, Laras mendatangi seorang paranormal bernama Ki Jagat yang berada tidak jauh dari desa. Ki Jagat adalah orang pintar yang banyak tahu tentang dunia mistis. Di hadap sang dukun itu, Laras mencerita awal mula ia bisa memiliki cincin tersebut. Dengan tatapan penuh kehati-hatian, Ki Jagat memeriksa cincin itu dan menggumamkan mantra-mantra kuno. Lalu ia menjelaskan, cincin itu bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan jimat pengikat sukma. Makhluk di dalamnya membutuhkan energi manusia untuk tetap hidup. Untuk bisa melepaskan cincin itu, harus menemukan sosok yang menyerahkan cincin tersebut, sebab hanya dia yang bisa memutuskan perjanjiannya. Karena jika tidak, Laras akan terus menjadi budaknya sampai akhir hayat. Mendengar hal itu, Laras merasa tubuhnya melemah. Bayangan masa lalu saat bertemu wanita tua di tepi sungai itu menghantuinya. Tapi bagaimana ia bisa menemukannya kembali? Sebab ia sudah menghilang bertahun-tahun lalu. Laras tahu, jika ia ingin bertahan, ia harus memulai pencarian yang bisa membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Dengan tekad yang membara, Laras meninggalkan kehidupannya yang mewah dan kembali ke tempat semuanya bermula. Namun, yang ia temukan di sana bukan hanya jejak wanita tua itu, tetapi juga rahasia mengerikan tentang cincin tersebut. Sesuatu yang bisa membuatnya menyesali semua yang telah ia lakukan.
Setelah banyak bertanya dan mengumpul informasi tentang nenek tua itu, pencarian Laras membawanya ke sebuah desa terpencil, konon tempat wanita tua itu berasal. Namun, ketika ia tiba, desa itu tampak kosong dan sunyi. Penduduk yang tersisa tampak ketakutan saat mendengar nama wanita tua itu. Seorang kakek tua akhirnya memberitahu bahwa wanita itu dulunya seorang pesinden terkenal, namun menghilang secara misterius setelah dituduh melakukan pesugihan. Malamnya, Laras mendengar suara gamelan dari arah hutan. Suara itu begitu memikat, seperti suara dari dunia lain. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti suara tersebut hingga tiba di sebuah rumah tua yang penuh dengan kain putih berkibar di halaman. Di dalamnya, ia menemukan banyak foto biduan masa lalu yang semua memiliki cincin seperti miliknya. Saat Laras menyentuh salah satu foto, tiba-tiba pintu rumah tertutup sendiri. Ia melihat bayangan wanita tua itu muncul di cermin dengan mata hitam pekat, lalu berkata dengan suara berbisik, "Kau telah menjadi bagian dari perjanjianku, tidak ada jalan keluar." Tiba-tiba, cincin di jari Laras terasa semakin panas. Bayangan hitam mulai menyelimuti tubuhnya, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan. Laras menjerit dan mencoba lari, tetapi langkahnya terasa berat. Ia melihat bayangan para pria yang telah mati karena suaranya, berdiri mengelilinginya dengan tatapan kosong. Dalam keputusasaan, Laras mengingat ajaran Ki Jagat dan mulai melantunkan doa-doa penolak bala. Suara makhluk-makhluk itu melengking kesakitan, tetapi bayangan wanita tua itu semakin mendekat. Sembari berkata, "Kau milikku sekarang." Laras tahu ia harus mengambil keputusan cepat. Dengan sisa tenaga, ia menggigit jari manisnya sendiri hingga berdarah dan menempelkan darah itu ke cincin. Seketika, cincin itu meleleh seperti terbakar, dan jeritan wanita tua itu menggema di seluruh desa. Ketika Laras sadar, ia sudah terbaring di tepi sungai tempat pertama kali bertemu wanita tua itu. Cincin di jarinya telah lenyap, tetapi suara di kepalanya masih menggema. Tiba-tiba, di kejauhan, ia mendengar suara gamelan kembali menggema, dan bayangan seorang wanita dengan cincin merah muncul di permukaan air dengan senyumannya mengerikan. Apakah ia benar-benar terbebas? Atau ini baru permulaan dari mimpi buruknya?